Aslian ijazah Jokowi tidak lagi semata persoalan dokumen akademik. Kasus ini menjadi ujian integritas lembaga pendidikan. UGM sebagai alma mater Jokowi ikut terseret dalam pusaran yang berpotensi mengancam kredibilitasnya sebagai institusi pendidikan. Jika dugaan ijazah palsu terbukti. Tapi bagaimana kalau tidak? Saya masih bersama Prof. Kunchoro, Guru Besar Psikologi UGM yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Guru Besar UGM tahun 2018-2021 dan alumni UGM Rismon Sianipar yang terus-menerus mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi. Saya ingin melihat dari dua alumni UGM ini. Prof. Kunchoro meyakini bahwa Pak Jokowi pernah kuliah, lulus dan memiliki ijazahnya yang asli. Dr. Rismon itu terus mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi. Pertanyaan saya adalah, Dr. Rismon, apa yang sebenarnya Anda cari? Sekali lagi saya katakan kita harus ke depan harus memiliki pemimpin yang tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan klasik semacam ini. Ya. Kalau Anda misalnya tidak happy atau tidak puas dengan penjelasan pihak rektorat UGM, tidakkah apa yang menjadi penjelasan Prof. Kunchoro itu bisa memberikan ruang kepercayaan pada Anda? Ya karena memang tidak ada penjelasan tentang itu dari UGM sejauh ini. Ya seperti saya katakan tadi ya, by data itu. Tidak ada lembar pengesahan penguji di UGM. Ada yang mengatakan bilang hilang katanya. Ada yang mengatakan oh itu ada di belakang. Nggak ada di belakang. UGM pun bingung pada saat 15 April 2025. Jadi ketika tidak ada lembar pengesahan penguji, bagaimana UGM menjelaskan bahwa Joko Widodo lulus dari UGM? Apakah UGM universitas sekelas itu yang tidak ada? Setelah memang benar dibilang Profesor Kunchoro, ada yang namanya ujian skripsi, tetapi ada tahapan lain, yaitu revisi. Kalau revisi tidak dilakukan pun tidak akan lulus. Karena apa? Setelah ujian skripsi dilakukan revisi sesuai dengan keinginan penguji, baru ditandatangani lembar pengesahan penguji. Oleh karena itu, ya, saya setuju dengan statement Profesor Sofyan Effendi meskipun sudah ditarik, bahwa skripsi itu belum pernah diuji. Dan skripsi itu menurut keterangan Profesor Sofyan Effendi merupakan contek jiplakan dari pidato Profesor Sunardi. Dr. Rismon, Anda dan dua alumni yang lain, Anda seperti ingin sekali atau terus-menerus memiliki keinginan untuk membongkar soal ijazah Pak Jokowi. Anda tahu nggak bahwa Anda nggak memberikan trust sedikit pun dengan penjelasan Prof. Kunchoro? Karena saya by data. Lembar pengesahan, bukan hanya itu saja yang saya teliti. Lembar pengesahan penguji, bukan itu saja. Lembar pengesahan pembimbing pun itu jauh lebih, teknologinya jauh di atas 1985. Dan itu teknologi, itu sudah Microsoft Word tahun 92 ke atas. Saya kira itu dengan sinambela Yosua sudah dibantah pendapat Anda itu, Mas Rismon. Gitu. Jadi di luar sana dengan Yosua Sinambela itu sudah menjelaskan tentang, saya tidak menguasai tentang teknologi itu karena itu bidang saya, tetapi saya membaca tulisan Anda, perdebatan Anda atau jawaban-jawaban oleh Yosua Sinambela itu sudah kalau menurut saya sudah jelas. Kemudian yang kedua yang kadang-kadang saya bertanya-tanya, masalah pendidikan di Indonesia ini sangat banyak. Kenapa yang diulik itu hanya Jokowi? Sementara kita masih bisa melihat ada seorang menteri yang mendapatkan gelar doktor hanya berapa waktu, tidak dipilih. Waktu itu. Gitu loh ya. Itu di saat ini. Itu membuat Anda bertanya bahwa ada apa gerakan alumni UGM ini, tiga orang alumni UGM ini hanya khusus terfokus pada Pak Jokowi. Ya karena kalau kami sayang pada Pak Rismon, Mas Rismon ya, Bang Rismon, saya sayang pada Pak Rismon. Saya justru khawatir Bang Rismon itu kalau dimanfaatkan, bahwa politik itu butuh panggung gitu loh. Dan kondisi yang seperti ini kok kelihatannya semakin mengulik, betul. Anda punya sukses, Anda telah menciptakan post-truth di Indonesia seperti ini karena banyak dukungan. Drone Emprit mengatakan bahwa Anda menang dalam hal data. Dalam percakapan
percakapan di dalam media percakapan sosial di media maksudnya. sosial, begitu loh. Tetapi ketika masalah kebenaran itu nanti dulu, gitu loh. Ini makanya sekarang tadi yang saya khawatir, kalau ini saya sayang betul menunjukkan pada Bang Risman. Jangan-jangan nanti dimanfaatkan malah oleh kepentingan mereka karena ada panggung-panggung politik itu. Anda merasa bahwa Bung Rismon ini justru bisa dimanfaatkan Betul. oleh orang untuk apa? Ya tadi untuk agar bisa duduk di panggung politik tertentu biar dia masih tetap dikenal. Siapa maksudnya? Bisa jadi Pak Jokowi sendiri yang memanfaatkan. Jadi Anda justru Gitu loh. ingin mengingatkan Dr. Rismon dan kawan-kawan jangan justru dijadikan alat untuk terus membuat nama seseorang. Bisa dalam- jadi, karena itu adalah panggung yang membuat Pak Jokowi itu semakin dikenal. Barangkali kalau isu ini terkenal, mungkin nama Pak Jokowi sudah mulai tenggelam. Tapi dengan adanya ini dia selalu terus muncul terus. Oke, silakan dijawab Dr. Rismon. Saya nggak percaya itu statementnya Profesor Kuncoro ya. Karena hal ini berkepanjangan sebenarnya dari pihak UGM sendiri. Nggak pernah menjawab apapun. Tidak pernah menjawab apapun dan menghindar. Di gelar perkara khusus Bareskrim, kenapa UGM tidak hadir menghadapi kami? Face to face, menjelaskan semuanya. Dan itu selesai. Dan saya sebagai peneliti siap salah, Prof. Saya bukan orang UGM, jadi saya hanya dimukul sini sebagai orang UGM, tapi saya bukan orang rektorat. Anda tidak lagi Saya menjadi tidak bisa seorang guru menjelaskan apa yang terjadi, Ya. kenapa tidak menjawab, kenapa tidak ini. Mereka berarti punya alasan tertentu yang saya juga tidak tahu. Ya, Gitu artinya loh. boleh nggak kalau misalnya ada anggapan untuk menghentikan ini harusnya pihak rektorat juga menjelaskan sehingga ini tidak berkepanjangan atau misalnya Pak Jokowi Sekarang pertanyaan saya, berapa kali yang namanya Bu Ova, kemudian Dekan, itu sudah sudah menjelaskan. Artinya Gitu loh. Prof. Kuncoro ingin mengatakan bahwa Dr. Rismon Sianipar dan teman-teman, Anda sudah punya mindset bahwa ini pasti ijazah palsu. Tidak. Apapun penjelasannya, Anda nggak akan happy. Tidak. Karena memang tidak pernah ada penjelasan. Saya Pengumuman dari Profesor Ova Emilia meyakini. Mana datanya? Setidaknya ada digelar di situ data baru statementnya memastikan. Oke, saya sudah mendengar penjelasan ini dari teman-teman yang menggugat ijazah Iya. Pak Jokowi keasliannya. Anda selalu meminta libatkan kami akan kenapa kami tidak dibiarkan ikut mendengarkan gelar pada kami. Emang Anda siapa yang bisa mendapat privilege untuk supaya rektorat, polisi ngasih ke Anda? Siapa Anda gitu loh? Saya warga negara, pembayar pajak. Saya juga sivitas akademika UGM. Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, saya punya hak. Apakah benar ijazah Pak Jokowi itu dipakai untuk capres itu dan dalam kertas suaranya pada saat saya pilih sendiri Pak Jokowi, saya memilih Pak Jokowi tahun 2014. Di situ Insinyur Joko Widodo. Itu hak saya sebagai warga negara. Mungkin jutaan juga ingin memastikan apakah ijazah itu benar-benar ada sesuai dengan proses akademik yang dilaluinya dan itu Ya, tidak. udah nggak presiden lagi. Apalagi yang mau Anda gugat? Tapi tetap saja itu pernah dipakai. Ijazah itu pernah dipakai untuk mendapatkan 2 kali presiden. Itu harus menjadi domain publik. Bukan ini bukan jawaban saya Pak Rektor ya, tapi cuma saya memperkirakan saja. Apakah kira-kira dalam hati rektorat itu adalah melindungi, gitu, melindungi data mahasiswanya. Kalau misalnya yang publik itu bukan pada rektorat, tapi mintanya pada Jokowi. Karena yang berhak itu Jokowi. Tetapi rektorat itu melindungi. Ya jangan tanya pada rektorat. Mintalah pada Jokowi itu membuka. Kalau minta pada universitas, ya universitas saya kan melindungi warga. Misalnya sekarang Karena itu seperti yang tadi Prof. Kuncoro mengatakan itu bagian dari data pribadi. bukan dari data pribadi mahasiswanya, bukan pribadi Bu Ova sebagai rektor, tapi dia melindungi data pribadi mahasiswanya kan berapa? Yang bernama Gitu loh, Insinyur yang Joko namanya Joko Widodo. Widodo. Meskipun yang bersangkutan sudah menjadi presiden dan dia menjadi Nah, kalau tokoh dia mau minta datanya itu mintalah pada Jokowi. dan Anda memberikan juga seharusnya merasa bahwa Pak Jokowi kasih lihat aja ijazahnya tanpa Itu harus hanya presiden. Jokowi, bukan saya berbicara dengan itu hanya Jokowi. Jadi jangan ditanya itu pada di UGM. UGM berhak untuk melindungi.
Kalau kamu mengatakan hak ini itu hak pada Jokowi. Tapi kalau universitas berhak melindungi, itu anggota saya. Apakah saya bisa menjadi Kompas TV ini? Saya mau minta data penjenengan. Nggak boleh. Yang boleh nggak boleh. Kalau aku minta data penjenengan, Mbak Rosi, aku harus pada Mbak Rosi. Jadi ketika Dr. Rismon mengatakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang Kenapa disembunyikan. harus menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembuhkan sama saja kalau itu menurut saya bukan masalah. Contoh. Kenapa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor Kuncoro, skripsi itu domain publik atau domain privasi? Sekarang saya bertanya kembali lagi, skripsi siapa? Skripsi semua mahasiswa yang ada di UGM. Pertanyaan yang ada di situ, ya, skripsi dengan ijazah itu hal yang berbeda. Gitu. Skripsi itu bisa dibaca publik. Tapi kalau ijazah tidak. Nah, sekarang pertanyaannya di mana skripsi Joko Widodo saat Lu ini? kan ada sekarang di. Tidak ada, Prof. Ini saya punya datanya kok. Di mana? Dari ETD. Itu tadi saya. Dari mana ada? Dari mana ada? Saya datang beberapa kali ke Fakultas Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Coba Profesor Kuncoro datang Kalau besok saya ke... nggak punya datanya dari situ. Iya, Dari sini. ETD. ETD itu apa? Electronic Thesis and Dissertation. Nah, sekarang barangkali sudah dimasukkan di elektronik itu semuanya. Gitu loh. Dan sekarang di dalam rangka komputerisasi semuanya, semua data dimasukkan di elektronik itu. Kemudian semua orang bisa mencari melalui ETD itu. Tidak harus secara fisik. Malah kalau misalnya fisiknya harus ada itu ketinggalan zaman. Oke. Nah, dari ETD Joko Widodo yang Profesor Kuncoro lihat di ETD itu, ada nggak lembar pengesahan pengujinya? Katanya Profesor Kuncoro sudah memiliki data skripsi Joko Widodo elektronik. Saya punya, tetapi Ada nggak? tidak untuk dilihat. Saya belum melihat, tetapi data itu lengkap. Iya, yang saya ada di tempat tanyakan saya. ada tidak lembar Iya, pengesahan pengujinya? seharusnya ada. Kalau tidak ada seperti desa Tadi katanya Profesor sudah melihatnya. sudah melihatnya, Iya. tapi tidak harus melihat itu detail semuanya. Itu Melihat kan cuma 3 halaman pertama lembar pengesahan yang penguji. saya lihat ini ada kira-kira 20-30 halaman, bukan hanya persoalan ijazah. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Saya tidak melihat, saya belum melihat. Tadi katanya Nanti melihat. kalau, loh, siapa yang melihat? Tadi melihat. Saya punya data saya itu mulai dari dia pengumuman diterima di UGM, sampai dengan yang namanya ijazah di belakang. Tidak mungkin kemudian saya tuh membaca satu-satu, karena sekali lagi saya tidak punya kompetensi untuk itu. Tadi kan Ya, Profesor pertanyaannya, Kuncoro Dr. mengatakan Rismon, itu- sudah melihat skripsi Joko Widodo ETD. Melihat atau membaca, Prof. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Di situ nama Hanya itu penguji, pertanyaannya. tanda Jadi, tangannya, ketika terus Prof punya stempel. datanya, itu ada tanda tangannya atau bisa tidak? jadi. Tapi apakah di situ saya ada datanya? Saya tidak sedetail itu. Jadi punya datanya tapi tidak melihat Iya, sedetail sedetail itu. itu. Dan karena apa? Saya tidak punya kompetensi. Loh, enggak. Hanya sekedar, Dr. Rismon ini hanya sekedar ingin Oke. tanyakan, katanya punya datanya. Kalau punya datanya seperti itu, ada enggak pengesahan, tanda tangan pengesahannya? Itu saja sebenarnya pertanyaannya, Dr. Rismon. Seharusnya ada. Bukan Gitu loh. Loh, seharusnya ada. karena sekali lagi ini adalah sebuah aturan di universitas. I know, begini Prof, pertanyaannya Dr. Rismon ini sederhana. Ketika Prof Kuncoro mengatakan saya punya datanya, pertanyaannya simple. Ketika punya datanya, itu ada lembar pengesahannya nggak ijazahnya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Oke. Tetapi itu hanya saya melihat ada apa, judul dan sebagainya. Itu kalau itu ini sudah, karena sudah cukup. Oke, tapi Anda tidak tahu Saya ada tidak tahu lembar betul. Itu pengesahan. jawaban yang Kalau paling saya benar. ditanyakan, saya sudah pernah melihat juga versi ETD dari skripsi Joko Widodo dan tidak ada juga lembar pengesahan penguji. Iya. Saya memastikan itu karena saya lihat, saya akses langsung di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Tidak ada di versi ETD lembar pengesahan penguji. Oke. Artinya soal ijazah ini akan terus berlangsung. Ini tidak saja tentang kampus bernama UGM, tapi ini juga tentang nama seseorang yang ingin terus-menerus dipersoalkan di ranah politik. Kami kembali saat lagi. Saya